Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Allah itu murah hati. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi generasi X, generasi X seperti saya yang lahir antara tahun 1972 sampai 1990 pasti pernah mengenal nama seorang musisi yang sangat terkenal, yaitu namanya Stevie Wonder, seorang musisi Amerika Serikat yang sangat terkenal. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari pasti juga tahu bagaimana kondisi dari Stevie Wonder ini. Dia ini meskipun seorang penyanyi yang terkenal, tapi dia memiliki kebutuhan khusus. Dia adalah seorang tunanetra, jadi dia memiliki gangguan dalam penglihatannya, atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Dan semuanya ini terjadi ketika dia masih kecil, karena suatu penyakit yang dia derita, akhirnya lambat laun penglihatannya itu memburuk, dan akhirnya dia tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi luar biasa apa yang dikatakan Stevie Wonder, ketika ada seorang wartawan yang mewawancarai dia, dalam sebuah acara talk show, dia berkata bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa Tuhan itu sungguh murah hati. Stevie Wonder ini sangat yakin, dulu ketika dia masih bisa melihat, dia bercita-cita ingin menjadi seorang pemain sepak bola, tapi tentu karena kondisi penglihatannya yang tidak bisa melihat, akhirnya cita-cita itu pun terkubur dalam-dalam. Tetapi justru dengan kondisinya yang tidak bisa melihat itu, yang tunanetra itu, dia akhirnya menemukan satu talenta lain atau satu bakat lain di dalam dirinya, yaitu bakat musik. Dalam kondisi yang tidak bisa melihat, dia mulai belajar main piano, kemudian belajar vokal, belajar nyanyi, hanya karena hanya itu yang bisa dia lakukan, tidak mungkin main sepak bola, Main sepak bola tidak mungkin lagi dia lakukan. Dia menekuni talenta musiknya, dia terus berlatih main piano, berlatih teknik vokal, menyanyi, dan akhirnya lambat laun, dia menjadi seorang penyanyi, seorang musisi yang sangat terkenal. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh murah hati, jalan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan merancang hidupnya itu dengan secara sangat mengagumkan. Dan tokoh Stevie Wonder ini kiranya boleh menjadi inspirasi bagi kita. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ketika kita seringkali menyalahkan Tuhan, kita seringkali kecewa, bahkan marah kepada Tuhan, karena Tuhan itu memberi kekurangan dalam diri kita. Berbeda dengan orang lain, kita diberi kekurangan, maka kita pun kemudian kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi dalam diri Stevie Wonder yang sungguh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus mengisahkan satu perumpamaan. Ada seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi buta mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jam yang pertama adalah jam 6 pagi. Kira-kira jam 6 pagi sang pemilik kebun anggur pergi keluar, pergi ke pasar, ke jalan-jalan untuk mencari pekerja untuk kebun anggurnya, dan dia dapat. Kemudian
pemilik kebun anggur ini mengadakan kontrak ya atau perjanjian bahwa orang yang mau bekerja untuknya harus bekerja sampai jam 6 sore, ya, sampai matahari terbenam jam 6 sore dengan upah 1 dinar. Ya. Kemudian jam 9 pagi dia keluar lagi dan mendapatkan orang lain yang juga sepakat kerja sampai jam 6 sore dengan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Jam 12 keluar lagi ya, dan mendapatkan pekerja juga dengan perjanjian yang sama, kerja sampai jam 6 sore dengan upah 1 dinar. Jam 3 sore, pekerja ini juga keluar lagi dan mendapatkan pekerja dengan upah 1 dinar, bekerja sampai jam 6 sore. Jam 5 sore, ya, dia keluar lagi, mendapatkan pekerja juga dengan perjanjian yang sama, kerja sampai jam 6 sore dengan upah 1 dinar, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, mereka yang tentu bagi yang bekerja sejak jam 5 sore ya, dia hanya bekerja 1 jam dan mendapatkan upah 1 dinar. Maka ini mendatangkan kemarahan bagi pekerja-pekerja yang lain ya, yang bekerja mulai jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore mereka marah ya kepada sang pemilik kebun anggur. Mengapa dirimu tidak berlaku adil ya? Masa yang kerja cuma 1 jam disamakan dengan yang kerja 12 jam ya, dengan upah yang sama. Ini tidak adil ya, sungguh tidak adil ya. Mereka marah-marah seperti itu. Tetapi ya sang pemilik kebun anggur berkata kepada mereka ya, ini bukan soal adil atau tidak adil ya, ini soal perjanjian ya. Bukankah waktu kita membuat perjanjian kalian sepakat ya, yang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, semuanya sepakat kerja dengan upah 1 dinar. Lalu apa salah saya ya? Saya kan berhak menggunakan uang yang saya miliki. Ini kan soal kesepakatan, bukan soal adil, tidak adil ya. Dan mereka pun tetap ya, orang-orang yang iri hati itu tetap marah kepada sang pemilik kebun anggur. Jadi masalahnya itu bukan soal keadilan, tetapi masalahnya adalah soal iri hati ya, atau iri dengki ya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Jawa itu punya filosofi bahwa rezeki menungso kui dewe-dewe ya. Rezeki manusia itu sendiri-sendiri. Rezeki manusia itu tidak pernah sama, dan itu semuanya berdasarkan kehendak Tuhan ya. Maka kita harus berpikir ya, kita harus melihat dengan kacamata Tuhan ya. Kalau Tuhan memberikan rezeki yang banyak kepada kita, belum tentu kita bahagia ya. Dan kalaupun Tuhan itu memberikan rezeki yang tidak banyak kepada kita ya, belum tentu kita juga menderita ya. Karena rezeki itu tidak harus berupa uang ya. Rezeki itu tidak harus berupa uang ya. Bisa juga dengan sukacita, dengan kebahagiaan, kesehatan dan lain sebagainya ya. Banyak orang yang hartanya banyak ya, uangnya banyak karena memang dia bekerja keras ya, dia bekerja keras sampai lupa memperhatikan anak istrinya ya, sampai tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan anak istrinya, juga tidak ada waktu untuk olahraga ya, dan akhirnya dia pun karena nggak pernah olahraga akhirnya sakit-sakitan ya. Tetapi ya ada orang yang hartanya tidak banyak ya, karena memang pekerjaannya sederhana ya, mungkin pekerjaannya hanya pasukan kuning ya, atau ya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana yang lain, hartanya tidak banyak, uangnya tidak banyak, tetapi Tuhan memberikan rezeki dalam bentuk yang lain ya, karena dia pekerjaannya sederhana, tidak terlalu sibuk, dia punya banyak waktu untuk bercengkrama dengan anak istrinya ya, dan akhirnya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang baik ya, karena sering berkomunikasi dengan orang tuanya, dan juga
orang ini punya banyak waktu ya untuk olahraga, untuk bersosialisasi, dan akhirnya dia ya selalu sehat ya. Meskipun uangnya nggak banyak, tetapi dia panjang umur ya karena banyak waktu untuk olahraga dan bersosialisasi. Sedangkan banyak orang yang uangnya banyak, yang hartanya berlimpah, tetapi tidak ada waktu untuk olahraga, tidak ada waktu untuk bercengkrama atau berkomunikasi dengan anak istrinya ya, atau juga atau dengan suaminya, dan akhirnya ya dia tidak mengalami kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh mereka yang sederhana ya. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam kehidupan ini kita tidak perlu iri hati ya, tidak perlu saling iri hati, saling dengki ya. Yang hartanya sedikit iri pada yang hartanya banyak ya, atau yang hartanya banyak juga tidak perlu iri dengan mereka yang meskipun hartanya sedikit ya, tetapi hidupnya bahagia ya, karena semua itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Adil ya. Maka pesan Injil hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, marilah kita serahkan saja seluruh hidup kita kepada Tuhan ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Santa Teresa Avila ya. Santa Teresa Avila pernah berkata bahwa yang terindah di dalam hidup ini adalah menerima kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita ya. Jadi ya, hal yang terindah dalam hidup kita itu adalah membiarkan Tuhan ya, menjalankan kehendaknya di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu mengenal diri kita jauh lebih baik daripada kita sendiri ya. Maka mari kita hidup menerima segala kehendak Tuhan, segala rancangan dan rencananya, dan biarkan itu terjadi dalam hidup kita, dan semoga dengan demikian kita pun menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati.